Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita jumpa kembali dalam ibadah kelas pra-remaja hari Minggu tanggal 14 November 2021. Adik-adik, Lus berharap kita semua di dalam lindungan Tuhan diberikan kesehatan penuh sukacita dengan iman yang percaya. Kita pagi ini datang kepada Tuhan untuk memuliakan Tuhan di dalam ibadah hari ini. Sebelum memulai ibadah, Lose mengajak kita semua untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kami hati yang penuh sukacita untuk datang ke hadapan Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat merasakan hadirat-Mu di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami dapat memuliakan nama-Mu melalui puji-pujian yang kami naikkan, dan kami diberi kesempatan untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berdoa untuk adik-adik yang di rumah yang sedang beribadah melalui link hari ini. Mohon Tuhan yang mengurapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya mereka benar-benar dapat merasakan hadirat Tuhan melalui ibadah online kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, Lose mau kalian menyiapkan Alkitab kalian dulu. Untuk yang pakai laptop mungkin bisa pakai Alkitab ya, pakai Alkitab yang ada di HP. Tetapi adik-adik yang nonton mengikuti ibadah ini pakai HP,
Lose minta kalian menyediakan Alkitab kalian. Lose beri kesempatan mengambil dulu, bisa di pause dulu ya. Lose beri kesempatan. Oke, sudah siap? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena kembali kami diberikan kesempatan untuk belajar akan firman Tuhan. Tuhan, tolonglah kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar mengerti apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada kami. Urapi juga Lose yang akan membawakan firman Tuhan, supaya dapat memberitakan sesuai dengan kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Lose akan menyampaikan materi yaitu tentang menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Ya, memang sebentar lagi adalah bulan Desember ya, hari lahirnya Tuhan Yesus, hari Natal ya. Tetapi yang ingin Lose bahas hari ini yaitu menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Atau kalau Lose beri judul yang lain yaitu tentang akhir zaman. Nah, kalau Lose bicara soal akhir zaman, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran kalian? Ya, pasti banyak adik-adik yang berpikir hari kiamat ya. Ya, memang betul, tidak salah ya. Tetapi ada perbedaan yang sangat jauh dalam pandangan akhir zaman menurut dunia dan menurut pandangan Alkitab. Kalau menurut pandangan dunia, akhir zaman itu adalah hari kiamat, yaitu hari di mana terjadi suatu bencana yang sangat dahsyat, malapetaka yang sangat besar menimpa seluruh bumi, sehingga bumi ini mungkin tidak ada lagi atau berubah secara total. Ya, mungkin kalau kalian lihat banyak film-film ya tentang hari kiamat. Nah, sebagian besar mereka hanya menyoroti tentang bencana yang sedang terjadi, bencana atau malapetaka. Namun pandangan Alkitab terhadap akhir zaman itu bukan kepada bencananya, tetapi kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, adik-adik, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua itu bukan seperti Tuhan Yesus datang yang pertama, yaitu dilahirkan sebagai bayi ya di dalam palungan gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus datang kedua kali adalah sama seperti ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, jadi Tuhan Yesus datang kembali di atas awan-awan ya. Nah, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Tuhan Yesus mengajak, meminta kita semua untuk berjaga-jaga. Ya. Nah, Lose mengajak kalian membaca di kitab Matius 24 ayat 4. Ayo kita buka Alkitab kita ya. Hari ini kita akan banyak membuka bagian-bagian Alkitab. Matius 24 ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu." Tuhan Yesus memberikan nasihat kepada kita untuk berjaga-jaga. Jadi kalau ada kata waspada, itu artinya apa? Berhati-hati ya. Berhati-hati supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Nah, artinya bahwa Tuhan Yesus menghendaki kita untuk berjaga-jaga dan mengenali tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Apa sih tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Nah, ini Lose berikan ada 6 tanda-tanda kedatangan sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Adik-adik boleh mencatatnya ya, boleh dicatat. Yaitu tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus
ada 6. Ini loh saya berikan ya. Nah, yang pertama yaitu ketika orang Yahudi di seluruh dunia ini akan kembali ke negeri asal mereka. Hal ini sudah dinubuatkan di dalam kitab Yeskiel 36 ayat 24. Ayo kita buka kitab Yeskiel. Kitab Yeskiel di Perjanjian Lama. Yeskiel 36 ayat 24. Lalu saya bacakan. Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Itu yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Nabi Yeskiel. Ya. Lalu tanda-tanda yang kedua yaitu akan terjadi gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit. Kita lihat di kitab Matius 24 ayat 7. Matius 24 ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, adik-adik, pada saat itu akan terjadi banyak perang ya, peperangan. Nah, juga akan ada gempa bumi. Kalau kalian cermati ya berita-berita beberapa tahun terakhir ini, kalian tahu ada banyak gempa bumi. Bahkan di negara kita di Indonesia juga ada gempa bumi. Kalau kalian ingat di Pulau Lombok, mungkin tahun lalu ya, 2 tahun lalu mungkin itu dahsyat ya gempa buminya di Lombok. Begitu juga masih ada gunung meletus di daerah Sumatera ya, ada banyak gempa bumi. Kita juga mendengar ada wabah kelaparan, dan juga kalau kita dengar tentang wabah penyakit, ya saat ini kita menghadapinya ya, yaitu wabah penyakit COVID. Nah, itu menunjukkan bahwa saat ini pun juga sudah termasuk kita harus waspada untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, tanda yang ketiga yaitu akan ada masa sukar, di mana ada banyak kekerasan, pemberontakan, dan lain-lain. Kita buka di kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan memfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, itu tanda-tandanya ya. Kalau kalian lihat bahwa saat ini pun banyak sekali ya pemberontakan, di mana anak-anak sudah tidak menghargai orang tua. Banyak orang yang cinta uang ya. Cinta uang itu seperti misalnya korupsi ya, itu termasuk cinta uang. Nah, tanda-tanda yang keempat yaitu akan ada nabi-nabi palsu. Ayo kita lihat di kitab Matius 24 ayat 24. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga.
Nah, adik-adik, akan muncul nabi-nabi palsu dan Mesias palsu ya. Mungkin kalau kalian browsing ya di namanya internet, bahwa ada tahun 2017 itu ada di mana orang yang mengatakan dirinya ini sebagai Mesias, dia adalah Mesias gitu ya. Nah, juga banyak juga nabi-nabi yang bernubuat palsu ya, ada nabi-nabi palsu, kita harus waspada. Kemudian tanda-tanda yang berikutnya, akan terjadi kebangunan rohani pemuda-pemudi, yaitu di kitab Yoel 2 ayat 2 pasal 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Ya, di mana masa itu akan terjadi kebangunan rohani. Dan yang terakhir, di mana Injil diberitakan di seluruh dunia, yaitu di kitab Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Nah, adik-adik, itu adalah 6 tanda-tanda sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Nah, adik-adik, sebetulnya apa sih yang akan terjadi pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua? Kita akan belajar ya runtutan peristiwanya. Nah, adik-adik, untuk memahami runtutan peristiwa kedatangan Tuhan Yesus, Lose memberikan skemanya supaya adik-adik lebih mudah untuk memahaminya. Yang pertama, skema ini dimulai pada zaman sekarang ya, dimulai pada saat ini. Kemudian akan ada suatu masa, yaitu ada masa pengangkatan terhadap orang-orang kudus ya, di mana orang-orang yang meninggal akan dipisahkan ya. Ayo kita lihat di kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu langit berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit ya. Jadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan akan membangkitkan orang mati yang mati di dalam Kristus ya. Jadi akan dipisahkan orang-orang yang sudah meninggal itu. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus akan dibawa naik ke surga. Kemudian bagaimana dengan kita yang hidup? Bahwa kita yang hidup pun akan dipisahkan ya. Ayo kita lihat di kitab Matius 24 ayat 40 dan 41. Matius 24 ayat 40 dan 41. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Nah, adik-adik, ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Siapa yang akan dibawa? Yang akan dibawa yaitu orang-orang yang di dalam kehidupannya sungguh-sungguh, orang-orang Kristen yang di dalam kehidupannya sudah sungguh-sungguh memahami kehidupan Kristus di dalam hatinya. Mereka inilah yang akan diangkat dalam awan dan dibawa untuk menyongsong Tuhan di angkasa.
pada saat itu Tuhan Yesus datang kembali akan membawa orang-orang yang percaya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ditinggalkan? Orang-orang yang ditinggalkan ini Tuhan akan memberikan hukuman kepada mereka, ya. Nah, hal ini dapat kita baca dalam kitab Wahyu 11 ayat 2 sampai 14. Pada masa itu sering disebut dengan masa antikris. Nah, kita nggak usah baca, Lose akan terangkan saja, nanti adik-adik baca sendiri ya, dari kitab Wahyu 11 ayat 12, ayat 2 sampai 14. Pada saat itu Allah akan memberikan banyak hukuman untuk menyadarkan manusia. Tetapi orang-orang yang berdosa itu tidak mau bertobat, melainkan semakin lama mereka semakin mengeraskan hati sehingga mereka berani melawan Allah. Dan pada saat itu akan terjadi peperangan yang sangat besar. Ya, dan ada pemimpin-pemimpin antikristus memimpin peperangan itu. Nah, adik-adik, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang sudah dibawa oleh Tuhan Yesus? Mereka akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun ya. Kerajaan 1000 tahun itu pun adalah kerajaan yang kita nanti-nantikan ya. Setiap orang pasti ingin ya dapat masuk dalam kerajaan Tuhan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ini dapat kalian baca di kitab Wahyu 20 ayat 1 dan 6. 1 sampai 6. Kita lihat judulnya aja ya, nanti dibaca sendiri. Kitab Wahyu itu memang banyak sekali menggunakan simbol-simbol sehingga agak sulit dipahami. Jadi Lose terangkan aja untuk kalian ya. Nah, dalam kitab Wahyu 20 ayat 1 sampai 6 itu diberi judul kerajaan 1000 tahun ya. Nah, lalu bagaimana dengan iblis-iblis? Apakah iblis-iblis itu tidak dihukum? Ya, tentu saja mereka pasti akan dihukum ya. Nah, coba kita lihat dari kitab Wahyu 20 dari ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Nah, itu perikop itu diberikan judul yaitu iblis dihukum ya. Pada saat itu iblis itu akan memberontak ya, dia berusaha menyesatkan bangsa-bangsa dan ada iblis-iblis itu ada yang namanya Gog dan Magog ya, dan mereka semua akan dihukum ya. Jadi kalau misalnya ada adik-adik yang suka main game, seingat ya, gamenya itu ada tokohnya yang namanya Gog dan Magog, hati-hati. Nah, itu adalah nama-nama iblis ya, hati-hati kalau main game ya. Pilihlah game yang baik ya. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus? Mereka yang menyangkal Tuhan Yesus, mereka pun akan dihukum ya. Jadi mereka pun akan menerima hukuman, yaitu hukuman akhir ya. Coba kalian lihat di perikop yang berikutnya, Wahyu 20 ayat 11 sampai 15, di situ tertulis perikopnya hukuman yang terakhir, yaitu diberikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mau menerima Tuhan Yesus dan hidupnya benar-benar tidak seturut dengan firman Tuhan. Nah, setelah itu Tuhan akan memulihkan dunia dengan langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, adik-adik, memang cerita tentang akhir zaman ini agak sulit dan serem ya. Nah, tentu saja tidak seorang pun di antara kita ingin dihukum dalam hukuman yang kekal ya.
Tapi kita semua tentunya juga ingin ya hidup di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan 1000 tahun bersama dengan Allah ya. Nah, sebagai penutup, Lose mengajak kalian untuk membaca dari kitab Wahyu 2 ayat 16 sampai 17. Kita baca sama-sama ya, setiap orang membaca kitab Wahyu 2 ayat 16 sampai 17. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita supaya kita bertobat ya. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Saya harap adik-adik dapat memahaminya dan mengingatnya ya, karena hal ini penting sekali. Yuk kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kalau hari ini kami boleh belajar tentang akhir zaman. Tuhan Yesus, memang akhir zaman itu sangat menakutkan bagi kami. Tuhan, tolonglah kami, berikan kami Roh Kudus-Mu supaya kami dapat hidup seturut dengan Tuhan Yesus. Sehingga ketika masa itu tiba, kami boleh benar-benar diangkat bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, tolonglah kami, lindungilah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya sebelum memberikan persembahan, setelah ini ya, setelah ibadah ini Lose akan share sedikit kuis ya. Bisa kalian jawab, nanti Lose share di grup WA ya. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, kita akan mengumpulkan persembahan kita pujikan lagu berikut ini. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu di sini
kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati keluarga kami, sehingga kami juga diizinkan pada hari ini untuk mengucapkan terima kasih melalui persembahan kami. Mohon Tuhan yang menerima dan memberkati persembahan kami. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk teman-teman kami, untuk adik-adik yang mungkin sudah mulai undur daripada Engkau. Tuhan, kasihanilah mereka. Tuhan, tolong tuntunlah mereka kembali kepada jalan-Mu, supaya mereka tidak ditinggalkan pada saat Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tolonglah pemerintah kami, supaya pemerintah kami pun dapat mengatasi wabah COVID ini dengan baik. Tuhan, tolonglah supaya kami pun merindukan untuk dapat beribadah kembali di dalam gedung gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you.